Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian pengagungan kecintaan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan-kenikmatan, memberikan kita karunia-Nya yang kita sekarang berada di penghujung dari bulan Ramadan. Dan tentunya kenikmatan ini adalah kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan apapun. Betapa banyak orang yang mereka di awal Ramadan berada padanya, bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah, namun ia tidak sampai kepada akhirnya, disebabkan Allah Subhanahu wa taala menginginkan ia kembali ke sisinya. Oleh sebab itulah ini adalah kenikmatan yang besar yang kita harus bersungguh-sungguh untuk meraihnya, terutama pada penghujung dari akhir bulan Ramadan. Pergunakanlah waktu yang tersisa ini, 2 atau 3 hari ini, untuk bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momen ini momen detik-detik atau waktu-waktu yang seolah-olah ini adalah akhir daripada apa yang berada pada kita saat sekarang ini, yang belum tentu pada bulan-bulan Ramadan berikutnya kita mendapatinya. Dari penghujung bulan Ramadan ini, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam amat bersungguh-sungguh padanya. Dia bersungguh-sungguh untuk menghidupkan 10 dari akhir bulan Ramadan, bahkan menghidupkan daripada malam-malamnya, sebagaimana yang datang dari hadis Aisyah radhiyallahu an yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Aisyah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'ashr atau idza dakhala al-'ashr al-awakhir kana yajtahidu ma la yajtahidu fi ghairiha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dari 10 akhir bulan Ramadan, dia bersungguh-sungguh yang tidak didapatkan kesungguhannya di hari-hari yang lainnya, yaitu selain daripada 10 hari terakhir. Wa kana idza dakhala al-'ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aqadha ahlahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir itu dia mengencangkan sarungnya, tidak berhubungan kepada keluarganya. Kemudian dia menghidupkan malamnya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya.
untuk menghidupkan malam tersebut. Disebabkan dari 10 hari terakhir atau 10 dari malam terakhir bulan Ramadan itu ada satu hari yang sangat istimewa, yang mana yang hari istimewa itu atau malam istimewa itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Imam Mujahid atau dari Ibnu Abbas itu meriwayatkannya, disebutkan dari tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnu Jauzi. Mereka mengatakan bahwasanya dahulu ada dari kalangan Bani Israel yang mereka qiyamul lail. Mereka qiyamul lail selama 1000 bulan. Di awal malam sampai akhir malam. Kemudian ada seorang dari kalangan Bani Israel pun yang mereka orang tersebut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mulai dari awal pagi sampai di petang hari. Ia melakukan itu selama 1000 bulan. Kemudian Nabi SAW mengkhabarkan dan para sahabatnya takjub dengan hal yang demikian. Malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kaummu itu amat takjub dengan amalan orang tersebut. Maka malaikat Jibril menyampaikan, maukah aku beritahukan yang lebih baik daripada itu? Kemudian dia membacakan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadar khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang sangat mulia. Tahukah kalian malam yang sangat mulia itu? Dia adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang lebih baik yang orang tersebut dari Bani Israel melakukannya selama 1000 bulan. Dia qiyamul lail yang paling terbaiknya. Kemudian dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad yang paling terbaiknya. Satu malam Lailatul Qadar mengalahkan 2 amalan tersebut. Inilah yang Nabi SAW bersungguh-sungguh agar kita bisa mendapatkannya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, taharru iltamisu Lailatul Qadar fil witr min al-ashr al-awakhir. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil 10 akhir terakhir. Sesungguhnya malam 10 ini, 10 hari terakhir itu adalah malam yang sangat sedikit, waktu yang sangat terbilang. Dia adalah hari waktu-waktu yang sangat sempit. Seorang yang berakal hendaknya dia bersegera. Waktu-waktunya dia gunakan untuk menghidupkan hari-hari dan sisa-sisa dari bulan Ramadan. Kemudian ingatlah bahwasanya hari 10 hari terakhir ini dia bagaikan tamu yang berziarah di dalam mimpi, yang mana dia berlalu begitu cepat, bahkan cepatnya meninggalkan kita seperti kedipan mata. Yang engkau nanti ketika telah berakhir bulan Ramadan, seseorang baru sadar bahwasanya oh ternyata kita telah melewati bulan Ramadan tersebut. Dan kita harus mengingat bahwasanya belum tentu kita yang berada di 10 hari terakhir ini bisa berjumpa di bulan Ramadan berikutnya. Kita tidak mengetahui apa yang Allah hendaki, apa yang Allah perbuat setelah bulan Ramadan ini. Bisa jadi kita sama sekali tidak mendapati bulan Ramadan. Oleh sebab itulah bersungguh-sungguhlah untuk meraih amal pahala pada akhir penghujung bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya menjadi sunnatullah bahwa seseorang itu tidak mengetahui ajalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innakum mayyitun wa innahum mayyitun, atau innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mati, pasti akan meninggal dan mereka juga akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa itu pasti merasakan yang mana namanya kematian. Dan seorang manusia tidak mengetahui apa yang ia lakukan besok.
wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Jiwa itu tidak mengetahui apa yang dia lakukan besok, apa yang terjadi besok. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal mereka datang telah tiba, mereka tidak bisa menunda ajal tersebut, barang sesaat saja, dan dia tidak bisa mengedepankan ajal tersebut. Oleh sebab itulah, dari apa yang sampai kepada kita dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berupaya memaksimalkan mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang tertidur. Wahai orang yang tertidur, bangun dari tidurnya. Wahai orang yang lalai, sadarlah. Dekatlah diri kepada Allah, mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Cari kedekatan yang paling dekatnya. Begitu juga orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tambahlah kesungguhan tersebut. Maka yang demikian Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan-amalan kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum. Beramallah kalian. Katakanlah beramallah kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kalian. Begitu juga wahai orang-orang yang melakukan dosa, tidak mau berhenti untuk melakukan dosa, berhentilah melakukan dosa. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada sisa dari penghujung bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sisa dari penghujung ini benar-benar Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya, menerima dari apa yang dia minta dari permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhentilah untuk melakukan kemaksiatan, kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah dia berputus asa dari rahmat Allah, dari sisa-sisa yang terhitung dari akhir bulan Ramadan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan kecuali orang-orang yang beriman dan bertobat, melakukan amalan soleh, mereka itulah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kejelekan-kejelekan mereka, menggantikan menjadi kebaikan. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Menyayangi. Kemudian orang-orang yang berdosa, jangan dia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun dia melakukan kemaksiatan, dosa dari awal bulan Ramadan sampai akhir-akhirnya, namun apabila masih tersisa daripada 1 hari 2 hari bulan Ramadan, maka 1 hari 2 hari itu dia sempatkan untuk bertobat, meminta maaf kepada Allah Subhanahu, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala amatlah luas. Rahmat Allah itu lebih dahulu daripada murkanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Tentunya kita sekarang ini diambang kesedihan karena tamu yang mulia ini, tamu yang agung ini sedikit lagi, sebentar lagi akan meninggalkan kita, yang akan berjumpa di tahun berikutnya jika itu memang sampai kepada kita. Nabi SAW itu bersabda, ya baghiyal khair aqbil, ya baghiyasy syarr aksir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah, yaitu sambutlah apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan berupa ketaatan. Bulan Ramadan adalah musim-musim yang sangat mulia. Sedikit beramal, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang sangat besar sekali, sangat banyak. Kemudian wahai orang-orang yang melakukan dosa, berhentilah dari melakukan dosa.
bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Kemudian Nabi SAW mengatakan, walillahi utqa minan nari fabidzalika kullu lailatin, dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka yang demikian itu pada setiap malamnya. Pada setiap malamnya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Adalah para salaf terdahulu ketika mereka berada dari penghujung bulan Ramadan, kesedihan mereka ungkapkan dari berbagai macam dari ucapan-ucapan mereka. Mereka sampaikan kepada para kerabatnya, para sahabatnya, dan para murid-murid mereka. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala itu mengatakan, innallaha ja'ala Ramadan mudmarun lil khalqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini adalah arena pacuan bagi hamba-hambanya. Itu arena untuk berpacu bagi hamba-hambanya. Kemudian fayastabiquna al-qaum. Ada suatu kaum itu yang mereka berlomba-lomba bi ta'atillahi ila ridwanihi, untuk mereka menginginkan ketaatan sampai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fasabaqul qaum fafazu wa takhallafa akharun fakhabu. Ada kaum itu yang mereka sudah mendahului, maka mereka itu adalah orang-orang yang menang, dan ada orang-orang yang tertinggal, maka mereka ini adalah orang-orang yang kalah. Tapi kata beliau, wa minal ajab atau wal ajab minad dhahik wal la'ib. Yang lebih mengherankan orang-orang yang hanya berada di bulan Ramadan hanya bersenda gurau, hanya tertawa-tertawa saja. Dia tidak mengetahui bahasanya orang-orang yang menang sudah berada, sudah mendahului. Orang-orang yang tertinggal itu sudah kalah. Dia tidak mengetahui. Ketika orang yang berada berlomba, ada orang yang menang, ada yang kalah, mereka saling beramal. Namun yang tertawa, yang hanya bersenda gurau, itu sama sekali tidak mendapatkan bagian. Sama sekali tidak mendapatkan bagiannya. Ali bin Abi Thalib itu radhiyallahu an itu mengatakan, dahulu para salaf itu menginginkan agar amalan-amalan mereka diterima, meskipun mereka beramal dengan amalan yang sangat sedikit. Itu berharap amalannya diterima. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, sesungguhnya amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya amalan orang-orang yang bertakwa. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, laita sya'ri man hadzal maqbul fanuhannihi wa man hadzal mahrum fanu'azzihi. Sekiranya, kata beliau, sekiranya aku mengetahui siapakah yang diterima amalannya, maka kami akan mengatakan selamat kepadanya, dan siapakah yang ditolak amalannya, maka kami akan berbelasungkawa kepadanya. Ini ucapan yang mendalam dari beliau. Bahkan Ibnu Mas'ud itu mengatakan, ya ayyuhal magbul hanian wa ya ayyuhal mahrum mardud jabarallahu musibatak. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wahai orang-orang yang diterima amalannya, selamat bagi kalian, selamat untuk kalian. Tapi wahai orang-orang yang diterima, yang ditolak amalannya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihimu. Kemudian Fudalah bin Ubaid itu dia menuturkan, ini ucapan yang sangat mendalam sekali. Kata Fudalah bin Ubaid, seandainya aku mengetahui, beliau mengatakan, seandainya aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima dariku satu amalan, meskipun itu sebiji sawi, meskipun itu sebiji sawi saja, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Lebih aku sukai daripada
dunia dan seisinya. Kemudian beliau membacakan ayat innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya amalan orang-orang yang bertakwa, hanya dari orang-orang yang bertakwa. Ini menjadikan kita semangat untuk beramal dari beberapa hari dari sisa bulan Ramadan ini. Kemudian dikatakan Bishr al-Hafi, dikatakan kepadanya, inna qauman yata'abbaduna fi Ramadan wa yajtahiduna fi a'mal wa idzan salakhu taraku. Dikatakan kepada Bishr al-Hafi, ada suatu kaum yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Dan mereka bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Bersungguh-sungguh dia qiyamul lail, qiraatul Quran, tasaddaq, dia mereka bersedekah, bahkan birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tuanya, bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan. Tetapi apabila Ramadan itu telah berakhir, mereka meninggalkan seluruh amalan-amalan tersebut. Kata Bishr al-Hafi, dia mengatakan bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk kaum, tidaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya bulan Ramadan saja. Ini orang-orang yang bersungguh-sungguh. Lantas bagaimana orang-orang yang sama sekali itu tidak ada kesungguhan di dalam beribadah dan bahkan melakukan kebaikan, yang ada hanya membuat keonaran. La haula wala quwata illa billah. Ketika Malik bin Dinar itu membacakan ayat tentang innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya yang diterima amalannya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dia mengatakan tidak diterimanya amalanku itu lebih aku khawatirkan daripada aku banyak beramal. Lihat, tidak diterimanya amalanku itu lebih aku mengkhawatirkannya daripada banyak beramal. Banyak beramal lantas tidak diterima, itu tidak ada manfaatnya. Satu amalan namun itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik, bahkan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang terakhir, dari penghujung perpisahan bulan Ramadan di sisi para ulama, itu mereka amat bersedih. Bahkan sampai-sampai mereka ketika hari Idul Fitri itu mereka mencucurkan air mata. Air mata kesedihan, bukan air mata kebahagiaan. Air mata kesedihan. Mereka senantiasa mengingat-ingat amalan apa yang mereka lakukan yang bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan apakah yang bisa menghantarkan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab rahimahullah taala itu mengatakan, kata Ibnu Rajab, kaifa la tajri lil mu'min fi ala firaqihi dumun huwa la yadri hal baqiya lahu fi umri ilaihi ruju'. Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, bagaimana mungkin seorang mukmin itu tidak menangis atas perpisahan ia terhadap bulan Ramadan? Bagaimana mungkin dia tidak bersedih atas perpisahannya terhadap bulan Ramadan, yang sementara ia tidak mengetahui apakah masih ada sisa umurnya yang ia berjumpa kepada dari bulan Ramadan. Ini apa yang disebutkan oleh mereka adalah bentuk kesedihannya. Perpisahan dari bulan Ramadan, dia adalah waktu, zaman pahala, waktu-waktu untuk mengais seluruh pahala. Namun betapa banyak orang yang melalaikan dari hal yang demikian. Bahkan mereka terlalai dari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terlalai untuk bercerita, banyak ngobrol yang tidak bermanfaat. Mereka mengurusi permasalahan dunia yang mereka tidak mengetahui betapa besar keutamaan bulan Ramadan tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberikan khusus bulan Ramadan ini kepada kaum muslimin, mukminin, agar mereka benar-benar bisa mengais banyak pahala, agar mereka bisa terselamatkan dari
api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum muslimin, mukminin untuk terbebas dari api nerakanya. Bukankah ditekankan dari hadis tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya keinginan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kita sekali lagi mewasiatkan, memberikan wasiat kepada diri pribadi dan terutama orang-orang yang mendengarkan ini bahwasanya masih ada sisa dari beberapa hari ini untuk kita bersungguh-sungguh dalam melakukan amal ibadah. Yang semoga dari satu amal ibadah itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar bisa memasukkan kita ke dalam surganya dari satu amalan tersebut. Demikian apa yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini, sore berbahagia ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kekeliruan yang kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni orang-orang yang mendengarkan dari kekeliruan tersebut. Wa akhiru da'wana subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.